konflik-konflik yang terjadi antar kelompok antar etnis? Ya, sebenarnya yang saya lihat sekarang antara kelompok Islam ini yang agak berat. Kalau antara kelompok Islam dan kelompok Kristen mungkin masih ada toleransi, masih ada pengertian, tapi antara Islam dan Islam akhir-akhir ini memang agak memanas. Dan ini kembali lagi kita harus betul-betul mengedepankan pendidikan. Pendidikan, saya beri contoh di Saudi Arabia itu pemerintah Saudi Arabia merasa bahwa pandangan keagamaan yang mereka anut itu bisa menjurus kepada radikalisme tanpa mereka sebenarnya mengantisipasi hal itu. Setelah kejadian 9/11, mereka berusaha untuk merubah kurikulum yang bisa membawa kepada radikalisme kekerasan, karena apa yang terjadi di Afghanistan, apa yang terjadi di 9/11 di New York, ini adalah konsekuensi dari ajaran yang agak keras terhadap Barat dan Kristen. Nah, kurikulum diubah, pendidikan diperlunak. Jadi yang umpamanya yang tadinya dianggap ini musuh, itu jangan dicekokin anak itu dari kecil bahwa ini musuh. Nah, itu kembali pendidikan yang bisa merubah melalui kurikulum. Nah, Pak Jokowi kan juga bilang pendidikan revolusi mental. Kalau bahasa agamanya itu revolusi mental adalah akhlak al-karimah, budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia. Nah, supaya apa? Supaya dari kecil anak-anak itu sudah diisi dengan akhlak mulia, tidak gampang menuding yang tidak sejalan dengan dia sebagai kafir, sebagai musyrik. Tidak. Lakum dinukum waliyadin, agama kamu ya silahkan, ini agama saya ya silahkan. Harus berani dan harus siap untuk menghormati perbedaan. Jadi kalau Anda punya pandangan demikian, ya oke, saya punya pandangan begini, oke, tapi jangan saya mengambil hak prerogatif Tuhan untuk mengatakan Anda masuk neraka, saya masuk surga. Itu banyak yang Anda lihat sekarang. Itu prerogatif Tuhan yang tidak diberikan kepada siapa-siapa. Tuhan bilang, istabiqul khairat, berlomba untuk melakukan kebaikan. Nah, ilallahi marji'ukum jami'an. Nanti kalian semua ini akan kembali kepada saya, pada Tuhan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Tuhan nanti akan beritahu ini yang salah, ini yang benar. Bukan kamu di dunia ini bisa mengatakan Anda masuk neraka, Anda musyrik, Anda kafir. Itu hak Tuhan, bukan hak manusia. Ya, Mas Nusron. Solusi yang paling mungkin. Ada dua. Yang pertama, kembali kepada falsafah negara, Pancasila. Terutama dimulai dari pemimpinnya ketika mengambil kebijakan publik. Hari ini Pancasila itu hanya menjadi omongan, tapi tidak menjadi dasar filosofi landasan proses pengambilan hukum dan kebijakan di Indonesia. Dan itu diingkari oleh semua pemimpin. Nah, ini menjadi PR penting. Nanti presiden yang terpilih berani nggak tegas manakala ada pihak-pihak manapun, agama apapun, yang keluar dari koridor Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Turunkan polisi, stop, ambil hukum supaya ada efek jerah. Saat ini saya merasa ada proses pembiaran. Ini satu contoh ya. Yang namanya orang ibadah meskipun di gereja itu kan hak konstitusional. Kemudian dikepung oleh yang anti ibadah di gereja, alasan nggak ada IMB lah, macam-macam lah begitu. Misal ada 1000 orang, yang ibadah 200 orang. Harusnya yang dievakuasi polisi adalah orang yang mengganggu ibadah. Karena ibadah ini adalah hak konstitusional. Tapi yang terjadi apa? Yang dievakuasi yang 200 orang, bukan yang 1000 orang. Ini berbeda pendapat. Ketika anggota DPR itu sidang menaikkan BBM, didemo oleh ribuan siswa. Alasan konstitusional juga sidang DPR. Tapi kalau ada rapat,
demo, yang dievakuasi yang demo, bukan yang di DPR. Dihalau gitu ya? Dihalau. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah, selain masalah kebijakan publik, kelompok-kelompok moderat, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, harus difasilitasi, dikasih ruang supaya lebih kuat. Kenapa? Yang keras itu saya yakin sebetulnya adalah keluarga NU, keluarga Muhammadiyah asalnya, tapi tidak mendapatkan ruang. Nah, ini bagaimana dikembalikan ada ruang seperti itu, supaya lebih kuat. Saya kira itu. Oke, baik. Semoga semua solusi tadi yang diberikan bisa juga bermanfaat gitu ya, dan bisa diterima dengan baik oleh para pemirsa kita, terutama mereka yang sedang mungkin berupaya untuk memecah belah NKRI saat ini atas nama agama ataupun kelompok etnis tertentu. Dan hal ini sudah terjadi di Mesir, di Syria, di Tunis, semuanya atas nama agama untuk memecah belah warga. Nah, dan ini yang harus kita hindari. Ini adalah PR pemerintah yang akan datang, khususnya Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, untuk meluruskan kurikulum dan melihat di pesantren-pesantren itu juga perlu kita lihat. Tidak berarti di pesantren itu semuanya mengajarkan hal yang bagus saja. Ini bagus, tetapi dia tidak tahu bahwa ada doktrin-doktrin yang bisa mengacu kepada kekerasan. Nah, ini yang harus dibatasi. Baik, terima kasih Pak Alwi Syihab dan Nur Wahid telah bersama kami di Wechat sore ini.